Sudah siap ya Pak ya? Oke. Oke, Eh, siap. Selamat siang para mahasiswa, sudah siap? Saya butuh jawaban siap di komen sekitar 20 orang. Kalau belum ada jawaban siap di komen, saya nggak akan mulai. Silakan jawaban siap komen 20 orang, saya akan mulai. Oke, 3. Oke, saya akan segera mulai. Saya butuh 20 jawaban komen di siap-siap gitu di komen ya. Saya anggap kalian sudah siap mewakili 100 orang, 20 komen. Oke, sudah banyak yang jawab. Terima kasih. Berarti kalian menyimak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kaprodi, kemudian yang terhormat Bapak Sekretaris Prodi, dan yang saya hormati juga segenap jajaran Prodi D3 Teknik Komputer. Yang saya banggakan mahasiswa Prodi D3 Teknik Komputer semester 3. Alhamdulillahirabbil alamin, siang ini atas rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di virtual untuk melakukan sosialisasi kerja praktek. Tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari akhir. Oke, untuk kelancaran acara ini, maka acara ini saya buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ya atas waktu dari teman-teman semua dari kelas A sampai F yang sudah bergabung di sini. Di sini Prodi akan melaksanakan kerja praktek di semester 4. Jadi sebelum pelaksanaan tersebut kami biasanya melakukan sosialisasi bagaimana kerja praktek itu akan dilaksanakan, kemudian bagaimana caranya, bagaimana aturannya, seperti itu ya. Paparan, adapun acara hari ini itu saya paparkan, saya jelaskan sebentar. Acara hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah paparan sosialisasi kerja praktek, kemudian yang ketiga adalah arahan Kaprodi D3 Teknik Komputer, yang keempat diskusi atau tanya jawab jika memang ada yang ingin ditanyakan. Adapun paparan nanti ada 2, yang pertama dari PJ atau penanggung jawab kerja praktek di sini adalah Bapak Eko Budi Hartono STMkom, dan sosialisasi penggunaan website oleh Bapak Heri Budi Susilo Eskom. Oke, kepada Bapak Eko kami persilahkan untuk memberikan paparan. Silakan Pak Eko. Oke, saya share dulu. Oke, terima kasih Bu Ida yang telah memberikan waktunya untuk saya ya, untuk memberikan pemaparan tentang sosialisasi kerja praktek semester genap semester 4 ya, dalam hal ini adalah di Prodi D3 Teknik Komputer tahun akademik 2020-2021 ya. Nah, di sini sudah saya dijelaskan oleh Bu Ida, saya selaku di sini adalah PJTA ya, nanti yang bertanggung jawab ya. Untuk menyingkat waktu ya, Anda kan sudah tahu tentang visi dari Politeknik Harapan Bersama itu sendiri ya di sini. Nah, di sini visi Politeknik Harapan Bersama adalah menjadi politeknik unggul, berjiwa wirausaha berbasis kearifan lokal yang berdaya saing global tahun 2025. Halo, kenapa berisik ya Mas Heri? Itu yang Vivo V7 ya. Halo, tolong untuk speaker ya, untuk peserta dimatikan dulu ya. Tapi untuk videonya tetap dinyalain. Jadi nggak ganggu pada proses pemaparan ini. Udah ya. Nah, di sini
untuk para mahasiswa semester nanti di semester 4 ya, ini kan masih semester 3 ya, karena untuk KP itu sebenarnya di kurikulum. Nah, untuk visi Politeknik Harapan Bersama, Anda harus mengetahui ya, yang ini adalah visi terbaru ya, menjadi politeknik unggul berjiwa kewirausahaan berbasis kearifan lokal yang berdaya saing global tahun 2035. Nah, untuk misi Politeknik Harapan Bersama, yang pertama adalah akreditasi unggul seluruh program studi dan institusi. Yang kedua, pengembangan budaya wirausaha yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, berinovasi dalam menghasilkan produk dan jasa terapan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Nah, untuk visi prodi ya, D3 Teknik Komputer, ini visi terbaru ya. Karena kemarin masih tahun 2002 berapa tadi ya? 21 ya. Sekarang sudah ada perubahan ya. Ini terbaru. Saya minta peserta didik juga harus memahami ya di sini visi prodinya. Yang pertama menjadi program studi unggul di bidang hardware dalam penerapan Internet of Things berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global tahun 2035 ya. Nah, untuk misi prodi D3 Teknik Komputer itu sendiri menghasilkan ya SDM yang terampil, kreatif, inovatif, serta berdaya saing global. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pendidikan vokasi di bidang hardware dalam penerapan Internet of Things. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri serta institusi untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi hardware terbarukan. Yang keempat, meningkatkan budaya penelitian dan pengabdian dengan memanfaatkan kearifan lokal. Nah, di sini untuk mahasiswa semester 4 ya, ini jumlah mahasiswa ya, itu di yang apa namanya, yang isi KRS ya, di sini itu ada 308 dari jumlah mahasiswa 340. Jadi jumlah kelas ya, yang di reguler pagi itu ada 6 dan reguler malam ada 4 kelas di situ. Nah, untuk latar belakang ya, kerja praktik itu merupakan syarat ya untuk mahasiswa semester 4 yang mau mengikuti ujian tugas akhir ya di sini. Nah, ini sebenarnya KP ini adalah untuk pembelajaran pada saat pembuatan, istilahnya belajar ya, pembelajaran dalam proses pembuatan laporan TA ya. Kalau Anda sudah bisa membuat laporan KP ya berarti secara otomatis nanti bisa menyelesaikan laporan tugas akhir di sini. Nah, kerja praktek itu sendiri ya, itu bobotnya ada 3 SKS ya di sini nanti di kurikulum ya, itu 3 SKS yang nah apabila nanti nilai di dalam KP-nya rendah ya secara otomatis akan menurunkan IPK Anda ya di situ. Makanya karena KP itu mudah ya, saya minta ya Anda harus sesuai deadline di dalam pengumpulan KP-nya nanti sehingga nanti mendapatkan nilai yang maksimal ya. Kalau sesuai deadline ya insya Allah dapat nilai A di sini. Nah, untuk kerja praktek ya di sini pelaksanaannya nanti menggunakan di sini metode blended learning ya, yakni ada yang menggunakan daring dan ada yang menggunakan pertemuan luring ya di sini. Nah, mata kuliah kerja praktek memiliki tujuan di sini ya. Tujuan bagi mahasiswa yang pertama adalah apa? Mengenal dunia kerja atau dunia usaha di sini. Yang kedua, mengimplementasikan mata kuliah yang pernah didapat di semester sebelumnya ya pada dunia kerja maupun dunia usaha. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan soft skill ya, yaitu selama Anda mendapatkan materi ya secara otomatis nanti bisa diterapkan nanti ya, yaitu di instansi di mana Anda mengikuti KP di situ. Nah, di masa pandemi ini pelaksanaan kerja tetap dilaksanakan ya di sini ya. Tetapi dengan memberikan beberapa skema ya pilihan yang nantinya mahasiswa dapat memilih salah satu skema tersebut. Di sini nanti ada 3 skema ya yang bisa nanti Anda tentukan ya oleh masing-masing mahasiswa ya di sini. Nah, untuk skema ya. Nah, untuk waktunya dulu ya. Nah, di sini. Untuk waktu kerja praktek ya, itu selama 3 bulan ya di sini. Tadi setelah kita rapat ya di intern di prodi ya, untuk kerja praktek kalau dulu kan hanya 1 bulan ya di sini, tapi sekarang 3 bulan.
Yaitu nanti pelaksanaannya pada tanggal 22 Januari sampai dengan tanggal 22 April 2021 ya. Tempat kerjanya ya, tempat KP ya di situ Anda bisa di perusahaan swasta, BUMN, BUMD, ya, organisasi, lembaga pemerintahan, perbankan, industri dan tempat lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi atau komputer di sini. Karena Anda mengambil jurusan teknik komputer ya sebisa mungkin untuk KP-nya di yang ada berhubungan dengan komputer di situ. Nah, tempat kerja praktek ya itu dicari sendiri oleh mahasiswa ya, itu bagi kelas reguler. Tapi untuk kelas reguler malam itu biasanya di tempat bekerjanya ya di situ. Nah, nanti ada supervisi kerja praktek ya. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret selama 1 bulan itu ya, 22 Maret sampai tanggal 22 2021. Nah, untuk skema KP di masa pandemi itu ada 3 nanti sebagai pilihan ya. Anda bisa skema 1 yaitu magang di instansi ya pilihannya. Anda nanti mencari tempat instansi ya. Syukur-syukur Anda ada channel ya atau kenalan di instansi ya, sehingga nanti lebih cepat prosesnya di dalam penerimaan KP-nya di situ. Tapi kalau nggak ada orang dalam kan kadang agak susah ya di situ. Nah, kalau ada kenalan atau relasi atau saudara yang ada di situ, ya Anda tinggal mengajukan surat nanti ya ke admin prodi. Terus yang kedua, skema yang kedua ya, yaitu kerja praktek berbasis pengabdian kepada masyarakat (PKM) ya di situ. Nah, untuk pengabdian ya nanti Anda bisa ini ya, maksudnya menularkan ilmu ya di situ. Misalnya di sini tentang pembelajaran ya berbasis Microsoft Office ya di sini. Yaitu mungkin bagi kelurahan itu juga bisa ya. Atau di tempat-tempat yang membutuhkan di situ. Jadi nanti mahasiswa itu bisa menularkan ilmunya ya selama Anda menerima ilmu yang sudah didapat di prodi D3 Teknik Komputer. Ya bisa berbasis Android ya, IoT ya, atau aplikasi perkantoran dan lain sebagainya di situ. Itu bisa nanti bekerja sama dengan dosen-dosen kita juga bisa nanti ya. Sehingga nanti Anda bisa mengembangkan ilmunya ya di situ sehingga nanti bisa menerapkan ya ilmu-ilmu yang sudah Anda dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Terus untuk skema ketiga ya, itu kerja praktek bagi mahasiswa yang bekerja. Nah, di sini biasanya skema 3 itu bagi mahasiswa reguler malam ya. Reguler malam yang sudah bekerja di sini. Jadi kalau yang pagi itu memang harus mencari ya di situ, tapi kalau yang karena sudah bekerja ya di tempat instansinya tersebut di situ. Paham ya? Oke, saya jelaskan dulu. Nah, kerja praktek ya di skema 1 ya, yaitu magang di instansi. Ya, itu nanti di dalam pelaksanaannya itu biasanya berkaitan dengan kompetensi di bidang hardware, ya, software, jaringan, ataupun bidang teknologi informasi. Ya. Nah, beberapa instansi yang sesuai dengan bidang kompetensi antara lain mungkin di sini kantor dinas ya. Di dinas kan ada ya, nanti untuk KP itu wilayahnya bisa tersebar ya di Karesiden Pekalongan ya, misalnya ada di Brebes ya, ada di Tegal, ada Kota Tegal, ada Pemalang, ataupun bisa di luar kota ya di situ. Di Jakarta juga ada yang sudah mendaftar di situ. Nah, terus yang kedua perusahaan startup ya itu bisa ya di situ. Yang ketiga UMKM berskala menengah ke atas ya di situ. Yang keempat, instansi swasta yang bergerak di bidang industri, jaringan, ataupun berkaitan dengan teknologi informasi. Pokoknya kalau di swasta kan bisa ya di percetakan ya, industri itu yang ada kaitannya dengan IT-nya di situ. Pada tahap ini mahasiswa dapat melakukan pencarian ya. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan wilayahnya itu di Karesiden Pekalongan ya. Itu bisa ya. Di luar kota juga diperbolehkan ya. Malah lebih baik di situ. Jadi di perusahaan-perusahaan yang
skala besar ya. Itu jadi nanti ada tantangan bagi mahasiswa di dalam menyerap ilmu ya selama mengikuti kerja praktek di situ. Terus untuk ini ya, skema kedua yaitu kerja praktek berbasis pengabdian kepada masyarakat ya di situ. Nah, di sini kalau di dosennya itu ada tridharma perguruan tinggi ya. Selain pengajaran, ada penelitian dan ada pengabdian masyarakat ya di situ. Nah, kalau di skema KP kedua ya, ini berbasis tadi ya, pengabdian masyarakat, maka mahasiswa bisa melakukan pengabdian ya di sekitar tempat tinggal, di mana konsep kerja prakteknya adalah memberikan solusi penanganan di masa pandemi COVID di sekitar lingkungan tempat kerja ya. Atau Anda bisa memberikan tadi ya materi-materi ya, sehingga nanti masyarakat ya itu bisa menerima ilmu yang Anda tularkan di situ. Paham ya? Itu bisa dilakukan ya. Misalnya komunikasi dengan kelurahan, nanti Anda bisa menghubungi kelurahan, kecamatan ya di situ. Sehingga nanti bisa dilakukan ya skema yang kedua ini, yaitu yang berbasis pengabdian kepada masyarakat. Itu kan ada tempatnya ya, nggak mungkin Anda melakukan kerja praktik nggak ada tempatnya, itu nggak bisa ya di situ. Terus yang ketiga ya, itu kerja praktek bagi mahasiswa yang bekerja yang sudah saya jelaskan tadi ya, yaitu bagi mahasiswa kelas reguler malam ya di situ. Misalnya ya tempat-tempat itu ya yang biasanya disesuaikan ya dengan mahasiswa bekerja di tempat instansi atau di industri yang berkaitan. Nah, untuk laporan ya harus disesuaikan dengan kompetensinya ya. Misalnya karena ada jurusan komputer yang berkaitan dengan kompetensi hardware, software, jaringan ataupun bidang teknologi informasi. Nah, nanti di sini ya ada 3 pilihan skema ya. Anda harus ini. Anda mau menetapkan di mana? Misalnya saya pengen di skema 1 ya, mencari instansi. Itu juga boleh. Atau memilih skema 2 yaitu pengabdian ya. Terus yang ketiga di tempat bekerja ya di situ. Kalau misalnya ada reguler malamnya reguler pagi atau malam ada bekerja di situ ya berarti tinggal membuatlah laporan di situ. Nanti ada contoh ya modul laporannya di situ nanti dibagikan ya, mungkin secara online atau ada bukunya di sini. Nah, untuk nah ini dari hasil pengisian Google Form ya, itu ada berapa ini? Yang sudah menanggapi ada 75 tanggapan ya, kota tempat tinggal. Itu ada yang melakukan kerja praktek ya di Kota Tegal, di Kabupaten Tegal, di Kota Brebes, Kabupaten Brebes, Kota Pemalang, ya, Kota Pekalongan, Kota Cirebon dan lain sebagainya. Itu atau di luar Jakarta, misalnya di Jakarta juga bisa ya, di Surabaya ya. Nah, tapi biasanya kan semuanya lihat dari kondisi ya, perekonomian ya, yaitu dari pendapatan orang tua ya. Ya kalau bisa sih di dalam kota juga nggak masalah sih ya. Tapi kalau Anda pengen pengembangan lebih baik lagi ya di dalam penyerapan ilmunya ya, yaitu lebih baik di perusahaan yang besar di situ. Karena waktunya 3 bulan ya. Ini lebih lama dari pada tahun-tahun kemarin di sini. Terus untuk kelas ya. Kelasnya di sini sampai kelas H, dari A kelas H ya. Nah, kelas A yang sudah memberikan tanggapan ya, itu ada 8% ya. Terus kelas B ada itu masih sedikit ya di sini, berarti tinggal sisanya. Terus kelas C juga masih sedikit. Kelas D ada 13,3%. Kelas E ada 10,7%. Terus kelas G ada 10,7% dan kelas H ada 22,7% ya di sini. Nah, saya minta yang belum memberikan tadi menginputkan data KP ya,
saya minta segera ya di sini, karena mengingat ada jadwal KP itu di tanggal 25 Januari ya di situ. Jadi segera mungkin supaya tidak terkendala di dalam mengikuti perkuliahan. Nah, KP itu dilaksanakan di saat-saat liburan ya di Senin sebenarnya. Yaitu tapi di sini nanti ada pemadatan ya untuk semester 3 ya di sini. Untuk pemadatannya yang ya untuk di kalender akademik ya tahun 2020 sampai 2021 itu perkuliahan 1 ya semester genap itu dimulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 16 April 2021. Tapi khusus untuk semester 3 ini nanti ada pemadatan ya. Jadi nanti dimulai untuk perkuliahan semester genapnya ya. Itu tanggal 1 April sampai tanggal 21 Mei ya. Jadi dimundurkan sedikit ya. Terus nanti untuk ujiannya tanggal 24 sampai 28. Jadi nggak ada masalah ya di sini. Khusus untuk semester 3. Ya untuk semester 2 dan 6-nya itu sama ya di situ. Nah, terus untuk yang memberikan tanggapan skema 1 ya. Tadi kan yang skema 1 berarti yang mencari instansi ya. Yaitu ada berapa persen di sini? Ada 63,9%. Yang mengambil skema pengabdian masyarakat memang belum ada di sini ya. Itu sebenarnya lebih mudah ya di situ. Jadi Anda seperti pengabdian ya. Mungkin bagi yang sudah di UKM ya, mungkin sudah ada yang pernah melaksanakan pengabdian itu sudah ya itu mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin ada pengalaman di situ. Terus yang untuk skema 3 yaitu tadi di tempat instansi ya, yang sudah bekerja di situ ya, biasanya itu untuk reguler malam ya di situ. Itu ada 36,1%. Mungkin itu gambaran ya kemarin yang di ini. Nah untuk kotak kerja praktek yang dulu-dulu ya, yang lama-lama biasanya ya kota-kotanya di Tegal, Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang, ada yang di Cirebon, ada yang di Jakarta di situ. Tapi paling banyak ya di kota-kota sekitar ya di situ. Nah dari hasil ya pengisian Google Form ya di situ, itu yang sudah terinput ya, yang sudah terdata, itu ada di Toko Murah Berkah ya, terus ada di CV Internusa Surya Kemilo, TJ Laundry, ya, PT Indomarko, Pemerintah Desa Ketanggungan, CV 3 Putra, Dinkes Gudang Selawi, PT Lenco Indonesia, BPS ya, BPS Tegal, BPS Kota Tegal ya. Terus BPN, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Brebes, Badan Pertanahan Nasional Brebes ya di situ Kabupaten Brebes. Nah, terus ada di PT Lumina Karya Indonesia, SMK Ali Irsyad, Kantor Bupati Brebes, PDM Tegal ya. Persetakan, Rocky, Wisata Kesehatan, Jamu Kalibakung, PT Crescendo Utama, Astra ya. Maron Brownies, PT Garmen Balamoa, dinas ya, kantor dinas dan rumah sakit Kardina. Ini yang baru masuk ya, yang apa namanya instansi-instansi yang sudah Anda inputkan ya dari beberapa mahasiswa yang sudah menginputkan tadi. Nah, saya minta yang belum ya untuk segera menginputkan data ya, KP-nya di mana di situ. Sehingga nanti Anda tidak mengalami kendala atau hambatan karena itu KP itu syarat ya untuk apa mengambil tugas akhir di situ. Kalau Anda tertinggal ya nanti secara otomatis Anda bisa cuti di situ. Nah, nanti di dalam KP itu ada pembimbingnya ya, dosen pembimbingnya di situ. Nah, dosen pembimbing itu ya dari dosen tetap prodi D3 Teknik Komputer di situ. Ini biasanya yang sudah ditetapkan ya oleh direktur ya ataupun ketua program studi. Nah, makanya dalam hal ini ada beberapa syarat ya sebagai dosen pembimbing. Yang pertama, mempunyai masa kerja minimal 1 tahun, bersedia membimbing KP, memiliki keahlian atau kompetensi sesuai dengan bidangnya di situ. Sehingga nanti mahasiswa yang mengikuti KP itu bisa melakukan bimbingan. Setelah Anda melakukan KP ya di instansi atau di perusahaan atau di dinas, nanti
Anda harus membuat laporan ya. Laporan KP itu minimal biasanya itu 3 ya, 3 mahasiswa, 3 kelompok ya di situ. Satu kelompoknya 3 mahasiswa ya. Dibuat dalam satu laporan. Atau boleh sendiri ya, itu boleh. Atau berdua. Tapi nggak boleh lebih dari 4 ya di situ. Satu laporan nggak boleh 4, tapi satu laporan itu 3 mahasiswa di situ. Dan untuk bimbingan itu nanti kan dari prodi itu akan diplot ya pembimbingnya. Masing-masing mahasiswa itu akan berbeda ya di situ. Itu nanti akan diplotkan siapa pembimbing. Nah, nanti Anda tinggal menghubungi dosen yang akan melakukan bimbingannya di sini. Misalnya mahasiswa A akan melakukan bimbingan dengan saya ya di situ. Maka mahasiswa tersebut harus bimbingan dengan saya. Nah, maka harus Anda tahu nomor HP-nya ya. Terus jangan berkecil hati kalau misalnya di dalam mengikuti bimbingan Anda kok susah gitu ya. Tapi tinggal Anda kontak HP-nya ya. Nanti kan dikasih HP-nya sama dosennya ya. Nanti janjian kapan bisanya di situ. Nah, saya yakin semua dosen pembimbing itu tidak akan membuat misalnya kesulitan-kesulitan bagi Anda, tapi akan memberikan solusi ya supaya nanti Anda bisa menyelesaikan laporan kerja prakteknya di situ. Nah, ini adalah daftar dosen ya, nanti yang dosen tetap prodi ya, itu nanti ada yang mendapatkan misalnya Ahmad Sutanto ya, Pak Arfan Hakiki Sulasmoro, Pak Arif Rahman, Pak Abdul Basit, Bu Dani Fitria, Pak David Bani Adam, ya, saya sendiri ya, terus Bu Ida, Pak Jatmiko, Pak Lukman, Mas Bahar ya, Pak Humam, Pak Teguh, Pak Miftah, Pak Nurrohim, Pak Pras, Pak Rais ya, mungkin juga ada Pak Ferry, Pak Wildan, Bu Yeri, Mas Lana, terus Mas Doni, Mas Rivaldo. Ini ya mungkin gambaran nanti yang akan melakukan sebagai dosen pembimbing Anda ya di situ. Nah, makanya Anda di dalam mengikuti pembuatan laporan KP ya, kalau misalnya disuruh mengumpulkan sesuai deadline ya Anda harus mengumpulkan ya. Jangan sampai di dalam pengumpulannya telat dari deadline ya. Nanti nilainya nggak maksimal ya biasanya. Nah, saya sudah 3 kali sebagai PC ya. Jadi saya minta kalau misalnya telat ya akan saya turunkan grade-nya ya. Yang tadinya mungkin kalau tepat waktu Anda mendapatkan nilai A ya, mungkin dari dosen, nanti kan penilaiannya ada dari dosen pembimbing ya, terus dari tempat instansi. Nah, nanti diakumulasi ya, dibagi ya. Kalau dari instansinya bagus ya, terus dari dosen pembimbing bagus ya, saya yakin nilainya pasti grade-nya di A ya di situ. Tapi kalau misalnya di tempat instansinya Anda malas-malasan ya, nggak sesuai prosedur kerja yang ada di perusahaan ya, ya jangan harap Anda mendapatkan nilai yang baik dari dosen instansi dari pembimbing instansinya. Demikian juga Anda harus bimbingan dengan dosen pembimbing prodi. Ya lakukan ya, karena Anda tugasnya hanya belajar di sini ya, ya saya minta kerjakan ya sesuai dengan materi ya atau kurikulum yang ada di prodi D3 Teknik Komputer. Nah, karena orang tua Anda juga sudah menyekolahkan Anda ya, supaya nanti kehidupan Anda ke depannya akan lebih baik dari orang tuanya. Mungkin seperti itu. Maka saya minta ya, kerjakan dengan baik. Mungkin itu ya. Terus, nah untuk nilai KP ya. Nilai KP itu akan dikasih nilai A kalau sesuai dengan kompetensi. Nah, maksudnya kompetensi ini ya sesuai dengan jurusan Anda, misalnya Anda jurusan prodi D3 Teknik Komputer yang berkaitan dengan tadi teknologi informasi, itu nilainya A. Tapi kalau tidak sesuai kompetensi ya berarti Anda akan mendapatkan nilai berapa nih? Nilai B ya di sini. Karena tidak sesuai ya. Makanya di sini dilihat ya. Dilihat dari laporannya nanti ya. Dilihat dari kompetensinya, dilihat dari ininya apa? Ya misalnya kinerja Anda selama mengikuti di kerja praktek di instansi tersebut. Nah, untuk sosialisasi penggunaan sistem KP ya,
itu nanti akan disampaikan oleh admin prodi ya, dalam hal ini oleh Mas Heri. Di sini ada pengajuan surat melalui website. Nanti pada saat nanti Anda mau mengajukan, makanya jauh hari ya, ini kan masih di bulan Januari ya. Kalau bisa mulai hari Senin ya, Anda sudah bisa mengajukan surat ya untuk melakukan kerja praktek di suatu instansi. Nah, instansinya harus Anda tentukan dulu ya di sini. Nanti bisa melalui website D3 Teknik Komputer. Demikian juga untuk input data KP ya. Anda yang tadi sudah menanggapi sekitar 75 tanggapan itu ya berarti Anda sudah melakukannya. Tapi yang belum, saya minta segera untuk menginputkan data KP-nya. Mungkin itu aja Bu Ida. Halo? Halo, Bu Ida? Oh, masih. Oke. Halo Bu Ida? Iya Pak. Ya. Nanti mungkin ada, kalau ada sesuatu yang kurang paham ya, nanti di akhir pemaparan ini ya, sosialisasi di sistem D3-nya nanti oleh admin bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih Bu Ida. Iya Dari Pak Eko. saya mungkin pemaparannya cukup. Oke, terima kasih Pak Eko. Acara selanjutnya adalah pemaparan untuk sosialisasi masuk ke bagaimana jika kalian akan mengunggah atau mengajukan surat via sistem, dan bagaimana jika kalian sudah dapat kelompok, kemudian perusahaannya sudah dapat, kalian mau inputkan datanya. Itu melalui web D3 Teknik Komputer. Saya cross check dulu kesiapan dari Pak Heri. Pak Heri sudah siap? Siap. Oke, kepada Pak Heri saya persilahkan untuk mensosialisasikan penggunaan website D3 untuk pelaksanaan KP di semester genap tahun akademik 2020-2021. Silakan Pak Heri. Oke, terima kasih Bu Ida atas waktunya. Ya, saya akan memaparkan bagaimana cara pengajuan untuk pembuatan surat ke prodi. Nah, nanti kalian tidak usah ke prodi dalam meminta itunya. Nanti kalian tinggal bisa input atau masukkan data atau tempat instansinya di web D3. Nanti kalau sudah kalian menginputkan, baru kalian nanti mengambil hasil suratnya untuk disampaikan atau diserahkan ke tempat yang buat untuk observasi. Nah, saya izin share materinya dulu ya, Bu. Silakan Mas Heri. Oke. Komen dong dari mahasiswa masih menyimak atau tidak, biar kita tahu. Itu sudah ada link presensi dan PDF-nya ya. Oke, siap. Monggo Mas Heri. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, nanti kalian seperti biasa untuk bisa masuk ke web D3, apakah sudah punya akunnya yang di web D3? Ya. Ini nanti kalian bisa buka websitenya, namanya d3komputer.poltektegal.ac.id ya. Nah, misalnya contohnya saya tambahkan dulu D3. Nah, misalnya kalian di sini. Nah, untuk bisa membuka atau menginputkan surat atau membuat suratnya, kalian bisa masuk dengan di sini, masuk ke user ya. Ini contohnya saya sudah masuk di user. Nah, misalnya kalau sudah masuk di user, kalian bisa. Maaf Mas Heri, Pak Eko tolong Gimana? kalau share screen-nya tutup dulu Pak, biar Mas Heri yang share screen mungkin ya Mas. Atau dari saya share screen ya Mas. Boleh. Oke, sebentar. Oh Mas Heri aja kata itunya. Ya, oke. Ini masih kelihatan ya, Bu. Nah, ini kalau di sini Ya, dari kelihatan Mas Heri. admin ya. Nah, misalnya contohnya kalau kalian mau di sini berarti para pesertanya sudah punya akun masing-masing buat login di D3 atau belum? Sepertinya sudah ya. Kalau dilihat dari ininya sudah ada. Nanti misalnya kalau login dengan nama dan NIM ya Mas? enggak, pakainya NIM. Oh, NIM dan NIM. Oke. Ya. Misalnya coba Perhatikan ya saya Mas.
logout dulu coba. Ininya kok ini sih. Nah, ya logout dulu. Misalnya kalian sudah tahu ya alamatnya ini masuk ke D3 komputer.poltektegal.ac.id. Nah, begitu sudah buka websitenya, kalian masuk ke menu login. Nah, di sini seperti biasa ya. Loginnya pakainya NIM. Coba saya contohkan NIM yang sudah ini ada enggak ya? Nah, misalnya contohnya ini. Coba ya. Kalau belum diganti passwordnya. Nah, biasanya kalau seperti ini sudah diganti sama mahasiswanya. Nah, coba saya ulang lagi, cari yang belum diganti passwordnya. Soalnya biasanya seperti biasa. Nah, berarti kayaknya ini di mahasiswanya itu belum disetting untuk masuk ke apa namanya D3. Oke, saya masuk ke itunya dulu aja biar lebih gampangnya. Saya masuk akun Mas Heri. Ya, siap. akun Mas Heri Saya aja. masuk di akun saya aja ya. Ya. Alamat sudah saya tulis di chat, login user juga password juga sudah saya tulis di chat. Nah, misalnya sudah masuk, nanti tampilannya seperti ini, ya. Misalnya nanti dari mahasiswa semester 3 belum bisa login, nanti saya buatkan loginnya setelah acara selesai. Nah, nanti bisa dicoba. Nah, nanti kalau pertama masuk di sini kalian harus mengganti password. Nah, di sini di edit profil. Nanti ada tampilan pertamanya, misalnya kalian disuruh wajib mengganti profil. Ya, profilnya diantaranya yaitu foto, nomor HP, serta email biasanya kalau di mahasiswa. Terus nanti di sini ada password lama, biasanya disuruh ganti, minta diganti. Terus password barunya apa? Jangan lupa ya. Nanti setelah masukkan password baru, kalian simpan semuanya dari mulai foto di sini, nomor HP simpan. Nah, setelah tersimpan semuanya, baru kalian bisa mengakses menu dari web D3 komputer tersebut. Nah, di sini nanti kalian pilih surat. Ya, kalau mau pengajuan surat, di sini kalian pilih menu surat. Nah, jika kalian belum melengkapi data profil Anda di sini, ya, nanti itu sistemnya itu tidak mau membuka sebelum Anda itu mengganti foto profil, terus melengkapi nomor HP, sama mengganti password. Nah, yang pertama dilakukan ketika masuk di web seperti itu. Kalian masuk di sini nanti ada peringatan harus mengisi seperti kayak di e-kuliah kemarin ya. Kalau di e-kuliah sebelum melengkapi data-datanya itu kalian itu tidak bisa menggunakan atau bisa absen dan sebagainya. Nah, setelah masuk baru nanti di menu yang di samping kiri ya, kalau dari sini samping kiri, menu surat. Nah, dari surat ini kalian pilih, nah kalau di sini saya pakainya admin, jadi ada prodi, ada mahasiswa. Nah, nanti untuk surat di kalian itu munculnya cuma satu. Ya. Misalnya bikin surat, nah ini contoh-contoh surat yang sudah masuk. Ya. Nah, nanti dari prodi, nanti yang akan mencetak surat yang nanti akan Anda kirimkan ke tempat KP-nya atau tempat observasinya. Jadi di sini Anda itu tidak jangan bikin surat dulu, tapi Anda biasanya observasi dulu ke tempat yang mau buat dijadikan tempat praktek. Ya, misalnya Anda survei dulu, misalnya di kantor apa, atau di bank, atau di mana saja. Nah, itu nanti Anda survei dulu kira-kira tempat tersebut boleh dijadikan tempat kerja praktek atau tidak. Nah, soalnya di sini kerja prakteknya itu dikasih waktu sampai 3 bulan. Nah, karena ada program baru ya di sini, biasanya yang sudah-sudah itu hanya 1 bulan. Nah, misalnya kalian di sana diterimanya cuma 1 bulan atau 2 bulan, nah nanti yang 1 bulan kalian bisa nyari di tempat lain untuk menyelesaikan kerja praktek.
Nah, setelah Anda melakukan observasi tempat KP dan bisa diterima, terus dari sananya minta surat, baru Anda bikin surat di sistem. Ya, seperti yang tadi, login di WebD3, terus melengkapi profil jika sudah, terus pilih menu surat. Nah, terus di sini ada pilihan tambah surat. Nah, ketika awal Anda nanti ditulis tambah surat, diklik. Nah, di sini ya. Caranya seperti ini. Terus di sini perihalnya di sini ada pilihan ya. Ada observasi, ada KP, tugas akhir, KKL, sidang tugas akhir. Nah, karena di sini Anda sedang melaksanakan kerja praktek, maka Anda pilih permohonan izin kerja praktek. Nah, di sini. Terus ditulis kepadanya siapa. Nah, di sini ada keterangan. Jika instansi itu pilihnya kepala. Ya. Terus kalau perusahaan itu pimpinan. Misalnya Anda dipilih tempat magang di PT Wings misalnya, karena di situ perusahaan, jadi nanti Anda pilihnya yang pimpinan, ya, pimpinan PT Wing. Terus nama instansinya apa? Tulis di sini. Misalnya di sini ada PT Perikanan Nusantara. Nah, misalnya ditulis alamatnya di mana, ya, lengkap. Terus tanggal KP-nya mulai dari tanggal berapa, ya, sampai tanggal berapa. Di sini sesuai tadi yang sudah di-share-kan oleh sama Pak Eko dan Bu Ida ya. Nanti tanggalnya mulai kapan sampai kapan, nanti ini diisi dari sananya. Terus misalnya Anda berkelompok, tinggal ditulis nama anggotanya di sini ya. Misalnya siapa? Nah, misalnya ada satu kelompok ada 3 orang. Nah, misalnya di sini sudah ada, misalnya cuma 2, ya tinggal cuma 2 saja di sini ditulis. Yang login cuma yang menuliskan surat saja, salah satu, enggak semuanya nulis surat ya. Nanti tinggal misalnya kalau sudah, misalnya ada 3 tambah anggota, pilih di sini ya, namanya siapa, kayak kemarin mencari KP. Nah, di sini tinggal tambahkan, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, nanti otomatis di surat Anda itu akan muncul apa namanya, berkas surat yang Anda sudah buat. Nah, nanti kalau sudah tinggal konfirmasi ke Prodi untuk mengambil surat yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi. Terus simpan. Oke, contohnya yang sudah ada di sini, ya misalnya KP. Ya, nah ini sini contohnya sudah ada yang menulis nih. Ya, ini dari siapa namanya ya? Ini PT Lumina Karya Indonesia Kerja Praktek. Nah, di sini nanti dari Prodi bisa kelihatan, nanti di Anda muncul seperti ini. Ya. Nah, nanti tinggal dicetak sama Prodi, nah, seperti ini. Nah, misalnya ini cuma satu orang yang apa namanya, kelompoknya nggak ada, cuma buat 1 orang. Nah, ini nanti sini. Nah, karena di sini belum ada tanda tangannya, nanti di sini dicetak oleh Prodi yang ditandatangani oleh Kaprodi. Nah, ini seperti ini sudah selesai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut dulu aja kali Mas, sesi pertanyaan nanti setelah arahan dari Kaprodi. Ya, oke, nanti setelah Anda mendapatkan tempat kerja praktek dan sudah apa namanya, menuliskan surat, nah ini sudah selesai, sampai di sini sudah selesai. Terus setelah Anda melakukan kerja praktek di sana, nah, maka nanti Anda di sini ada menu kerja praktek, tugas akhir. Nah, nanti karena Anda di sini masih semester 3 mau ke 4 itu kerja praktek, maka nanti Anda menuliskan judul tugas atau kerja prakteknya di sini ya, di menu kerja praktek. Nah, misalnya di sini menu kerja praktek Anda pilih. Nah, nanti misalnya saya contohkan yang sudah masuk ya tahun kemarin. Nah, misalnya contohnya ini yang sendirian ya. Judul laporannya namanya kerja praktek pada percetakan Kejambon. Nah, nama instansinya percetakan.
nomor handphonenya sekian, alamat, tempat, harus akun akademiknya. Nah, misalnya di sini judulnya sudah oke, nah nanti akan di-ACC oleh prodi. Ya, misalnya ini yang menunggu, ini menunggu. Nah, ini yang sudah ACC. Nah, misalnya di sini ada KSP Bangun Jaya. Nah, di sini. Jadi lihat detailnya, nanti Anda tinggal menuliskan nama judulnya serta alamat sama nomor handphone dari instansi dan nama anggotanya. Ya, di sini. Nah, misalnya yang cuma satu-satu. Nah, ini yang kelompok. Nah, contohnya misalnya dilihat, ya ini kelompoknya ada 3 orang. Nah, di sini. Judulnya ditulis, jangan lupa. Misalnya laporan kerja praktek, misalnya ini contohnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal. Nama instansinya ini, alamatnya Jalan Seto Meslawi. Oke. Nah, nanti mungkin setelah ini saya bikin itunya, langkah-langkahnya nanti biar saya sharekan di D3 komputer. Nanti kalian tinggal kalau yang belum bisa di-sharekan atau dibuka langkah-langkahnya untuk membuat surat di secara sistem di web D3 komputer poltektegal.ac.id sama menuliskan judul kerja prakteknya di web. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu saja Bu Ida dari pemaparan dari saya. Oke. Mungkin seperti itu Bu Ida dari pemaparan dari saya mengenai tata cara mengajukan surat melalui web D3 komputer. Ya, monggo Bu Ida. Baik, terima kasih Mas Heri. Selanjutnya adalah arahan dari Kaprodi. Sebentar saya hubungin Pak Rais dulu. Pak Rais sudah siap Pak? Nah, Pak Rais nggak ada ya? Oke, Sudah, Bu. mungkin Pak Rais sudah ada. sambil menunggu Pak Rais bergabung sama sudah. Sudah ada. Ya, Oke Pak. masuk nggak Mas? Masuk nggak? Mau Bapak dulu atau sesi Q&A dulu? Mungkin Nah, ini Bapak soalnya nunggu masuk nggak? sampai Dengar nggak? masuk Pak. kedengeran. Dengar. Dengar jelas ya? Ya, Jelas. jelas. Atau mau lanjut dulu silakan, nanti saya terakhir. Iya, lanjut dulu aja biar Bapak sampai di rumah ya. Ya, oke. Oke, monggo Pak. Mohon maaf karena Kaprodi juga sedang ada urusan di luar kampus. Jadi kita menunggu Pak Kaprodi untuk nyampe ke tujuan dulu. Mungkin sesi ini akan saya isi dengan sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini boleh mahasiswa yang Oke, sesi tanya jawab boleh silakan dipimpin dulu Pak Eko, barangkali ada yang mau nanya. Silakan, mau lewat chat atau lewat dinyalakan kamera dan mikrofonnya, kemudian kalian menanyakan segala hal tentang paparan ini. Lampunya nih. Memang Zoom ini hanya menampung 100 mahasiswa. Jadi teman kalian yang tidak tertampung nanti bisa nonton Zoom-nya ini di YouTube-nya Prodi. Acara ini kita rekam, jadi nanti kalian bisa melihat lagi jika kalian lupa cara ngajuin surat, cara input data. Cuman di sini kan ada beberapa hal yang berbeda dengan tahun kemarin. Silakan ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang mau nanya, monggo. Oke, barangkali ada pertanyaan. Bu, saya mau tanya. Oke. Ya, silakan Pak Eko dulu ya Pak Eko. Iya. Jadi ini kan saya ada perusahaannya melampirkan
Bentar. Ya, ini namanya siapa? Namanya kelas. Nabila Rahma, kelas 3E. Oke, ya. Pertanyaannya? Tadi skip apa? Oh iya, kan ada ini pengantarnya Pak. Terus terakhir kan Pengantar ya. KHS-nya. Pengantar apa, KHS-nya Mbak? cuma ada. Bentar Pak, saya cari KHS. dulu tadi. KHS apa ya? Iya, Bentar Pak. pengantar suratnya maksudnya. Iya, pengantar lamarannya tuh Lamaran. transkrip Oh, lamaran nilai. sih. Loh, kok ada Lamaran apa transkrip ya? Ini sih? Pak. Bentar Pak, saya Oke. cari dulu Pak. 3E. Ini jadi ada dokumen akademik. Masukin Iya. dokumen akademik. Itu tuh pakainya KHS Pak. Oh, dokumen akademik itu Oh, masuk nggak kemana ada. ya? Masuk ke Mungkin Eh, buat lampiran. tentang soalnya- TA mungkin. Itu Enggak. TA Syarat kalau TA. Kalau di KP itu nggak ada syarat apa biasanya namanya? ya. Oke. Pengajuan. Enggak, mungkin ini kan dokumen saya nggak? pendaftar Perusahaannya. Pak. Perusahaannya Daftar. itu mintanya dokumen akademik itu maksudnya kayak gimana ya Pak? Oh. Kan selain ada surat lamaran itu kan sama CV itu, terus satunya itu dokumen akademik. Nah, itu maksudnya apa ya Pak? Apakah Ya. KHS? Oke. Oke, nyalain kameranya yang nanya Mbak Rara. Iya. Benar Pak. Monggo Pak Eko menanggapi. Oke. Biasanya ya untuk pengajuan kerja praktek ya, itu hanya melampirkan surat ya. Biasanya itu mahasiswa kalau kelas reguler malam itu kan melakukan observasi dulu ya, mungkin ke suatu instansi. Nah itu bertanya ya misalnya ke dinas tersebut, apakah bisa menerima KP tersebut atau tidak. Kalau misalnya dari sana ada jawaban bisa gitu ya, itu juga nanti lebih cepat. Jadi jawaban dari perusahaan tersebut menerima kita enggak gitu. Ya setelah ada jawaban seperti itu ya nanti Anda tinggal membuat surat observasi, surat pengantar ya untuk diajukan ke prodi, yaitu ke admin, yaitu dengan Mas Heri atau ke Mas Andi di situ. Tidak ada misalnya adanya apa tadi melampirkan dokumen-dokumen akademik itu enggak ada. Itu kalau misalnya mau melamar pekerjaan ya biasanya kan ada suatu apa nilai ya, transkrip nilai atau apa gitu. Tapi kalau Kalau untuk saya- KP biasanya enggak ada. Kalau Mungkin saya itu aja, Bu. tangkap, kalau saya tangkap di sini yang minta perusahaannya ya Mbak. Iya Bu, jadi dari websitenya itu suruh melampirkan dokumen itu. Saya Oke. bingung ini ngelampirin gimana ngelampirinnya. Daftar mungkin itu mungkin Itu melamar Untuk pendukung. pekerjaan. melamar kerja mungkin. Coba cek lagi apakah yang di kamu itu lamar kerja atau lamar magang. Karena Iya, kita gitu. kan prosesnya kerja praktek berarti seperti magang, Mbak. Kalau memang ternyata kalau di tahun-tahun yang lalu memang hanya surat, tapi terkadang ada beberapa perusahaan yang minta proposal. Jadi kalian membuat proposal kerja praktek yang akan kalian kerjakan di sana tuh apa saja. Itu ada juga Iya. perusahaan yang minta seperti itu tahun-tahun yang lalu. Nah, coba nanti cek lagi Mbak Nara di websitenya, apakah itu benar untuk magang. Kalau memang ternyata untuk magang dan meminta untuk data akademik, berarti data akademik adalah KHS kalau di kami. Jadi kamu melampirkan KHS semester 2 mungkin. Terakhir KHS semester 2 nggak apa-apa berarti Bu? Nggak apa-apa. Kalaupun Oh. meminta yang semester sekarang berarti hanya KRS. Iya Bu, baik. Karena yang kalian pada saat kalian mau KP kan KHS semester 3 mungkin belum jadi ya. Karena kalian Iya. mulai di Januari. Itu silahkan diobrolin aja dengan pihak perusahaannya. Cuman kalau sejauh ini yang seperti Pak Eko bilang belum ada yang meminta seperti itu. Jadi biasanya lama. Tetapi jika mungkin ini adalah hal baru, jadi mungkin perusahaan. Kalau boleh saya tahu ngelamarnya di mana Mbak? Di Kompas, Lazada sama Shopee Bu. Oh kamu langsung Tapi ke sana. belum di baru Shopee aja sih yang udah Bu. Makanya Oke. yang itu kalau yang pakai yang saya tanyakan itu Kompas Bu, Gramedia desain. Oke. Desain, tapi bagian desain. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Nara? Cukup Bu.
Cukup, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan dari Mbak dan Mas yang lain, dari rekan mahasiswa? Jadi saya Bu. Oke, kalau boleh nyalakan kameranya Mas Andria. Oke. Mas Andria Rizky, oke. Monggo Mas. Saya izin bertanya Bu. Jadi kan saya kan PKL di sebuah instansi ya Bu, instansi di Pemalang. Nah ini jadi kepalanya itu minta apa ya, surat langsung. Jadi nanti kita ini Bu apa ya, mengajukan surat observasi dulu. Saya itu baru surat pengantar atau gimana Bu? Nah itu tadi yang seperti dijelaskan oleh Pak Eko dan Mas Heri ya Pak Eko ya. Jadi sebelum kalian melakukan kerja praktek, emang kalian akan mengajukan surat izin magang atau izin kerja praktek. Pengajuannya seperti yang dijelaskan Pak Heri tadi, melalui sistem. Kemudian surat itu akan dikirimkan ke perusahaan atau ke instansi yang akan kalian tempat magang atau tempat kerja praktek, dan biasanya tempat atau instansi tersebut akan memberikan surat balasan. Kalian ya atau tidak, diterima atau tidak di instansi tersebut. Ada yang bersifat formal. Formal itu istilahnya benar-benar harus memberikan surat itu dan baru kalian bisa kerja praktek. Ada yang sifatnya nggak ngasih surat balasan juga ada. Tetapi rata-rata mereka akan memberikan surat balasan. Nanti balasan itu kalian simpan, aslinya diberikan ke kita, kalian pegang fotokopinya, karena kita buat data. Gitu ya Pak Eko ya? Iya betul Bu. Oke. Berarti kita mengajukannya itu surat observasi dulu Bu, baru surat pengantar seperti itu. Langsung aja bikin surat Langsung bikin izin. surat izin. Izin untuk kerja praktek di sana. Kan itu iya, Bu. resmi dari pakai Koprodi, tanda tangan Kaprodi juga. Kalau observasi kan biasanya menanyakan dulu. Nah, kalau di sana udah ada jawaban bisa gitu. Berarti tinggal Anda mengajukan izin, surat izin itu untuk melakukan KP di instansi tersebut. Mungkin itu. Paham ya, Mas? Paham, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Jadi sambil nunggu ada yang nanya, saya akan memberi garis merah dulu. Bedanya KP tahun ini dengan KP tahun-tahun kakak tingkatmu. Yang pertama, kalau tahun yang lalu adalah 1 bulan masa kerja praktek atau masa magang, kalau sekarang kita 3 bulan untuk kerja praktek atau magang. Dengan alokasi 3 bulan itu sudah sama penulisan laporan. Jadi kalian selama 3 bulan melakukan koordinasi dengan instansi dan dosen pembimbing. Karena penilaian akan diberikan oleh dosen pembimbing di instansi dan dosen pembimbing dari prodi. Nah, adapun sosialisasi penulisan laporan nanti ada buku pedomannya. Yang sampai saat ini biasanya sih kami bagikan, tetapi karena ini kan masa pandemi, ini jadi pertama kali masa KP pandemi, jadi mungkin akan kami hanya unggah, kemudian kalian bisa download. Mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, yang harus saya garis bawahi juga, sebelum kalian input nama kalian ke website, kerja praktek kalian di mana, anggotanya siapa saja, kalian tidak akan diplotkan dosen pembimbing. Ingat itu. Jadi awal mula kalian dapat perusahaan, langsung inputkan ke website D3 agar kalian langsung diplotkan pembimbing oleh PJTA, PJKP. PJKP di sini adalah Pak Eko ya. Kemudian penilaian berbeda dengan dahulu. Kalau dahulu adalah ketepatan waktu, nilainya A atau B. Kalau sekarang ketepatan kompetensi. Seperti kita tahu bahwa kita kan menuju ke era merdeka belajar ya. Cuman kurikulum kita memang belum merdeka belajar. Cuman kita diberi kebebasan bahwa kalian harus silakan cari perusahaan. Tetapi untuk melaporkan, untuk menghasilkan suatu magang yang baik itu kalian harus sesuai kompetensinya. Kompetensi kita itu ada 3, ingat ya. Hardware, jaringan, sama pemrograman. Jadi kalau kalian multimedia,
Kalau kalian multimedia, berarti kalian tidak sesuai dengan kompetensi kita. Kompetensi kita itu jaringan, hardware, sama pemrograman. Harus sesuai dengan 3 ini. Jika tidak, saya lihat tadi ya beberapa ada yang toko. Jadi magangnya di toko. Nah, itu yang saya jadi pertanyaan besar. Kalau magangnya di toko, yang akan dikerjakan sesuai kompetensi apa? Kan eman-eman 3 bulan tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan kompetensinya. Itu garis merah dari sosialisasi ini tuh itu. Ada pertanyaan lainnya mungkin? Ada yang mau bertanya lagi? Izin Bu. Oke. Silakan nyalakan Mas Anton kameranya. Mohon izin bertanya Bu. Kan untuk Oke. surat pengajuan ada keterangan nama instansinya. Ada beberapa instansi yang hanya menerima mahasiswa magang bila ada surat resminya. Semisal instansi tersebut menolak, apakah kita bisa mencetak surat baru lagi untuk dikirimkan ke instansi baru? Monggo Mas Heri di sini yang menjawab. Ya, Bu Ida. Ya, jika Ya. di satu instansi ditolak, terus mahasiswa itu Ya. mau ngajuin lagi Mas, masih bisa? Bisa. Boleh. Maksimal 3 kali. 3 kali Ya. pengajuan maksimal. Ya, Mas. biasanya ada yang sudah diterima tapi alasannya nggak mau di situ. Nah, itu yang bikin surat. Itunya yang bikin repot. Biasanya ada yang sudah diterima tapi alasannya mahasiswanya itu nggak mau karena nggak ada temennya atau apa, tempatnya kurang enak. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, di situ kadang bikin masalah tuh. Jadi satu surat masuk, kemudian belum dapat jawaban, ngirim lagi ya Mas? Ya. Ngirim lagi, ini tangan saya ketok nggak sih? Ya, Jadi makanya kan dapat surat, satu Betul. surat kasih lagi. Nah, setelah si perusahaan ngasih jawaban yes, ini jawab yes juga. Nah, yang pertama pasti akan kamu akan memilih kan? Nah, salah satu perusahaan akan kalian tinggalkan itu akan membuat cemar nama Poltek biasanya. Karena dulu pernah kejadian si A masuk ke PT, ke dinas X. Kemudian mengajukan surat lagi si A ke dinas Y. Yang di X keterima, tapi dia tinggalkan. Kemudian dia masuk Y. PTX mengirimkan surat ke Poltek. Kemudian mencoret nama mahasiswa magang dari Poltek karena telah menolak. Mahasiswa tersebut telah menolak di tahun itu. Nah, jadi kalian sebelum memberikan surat, mengajukan surat berikutnya harus pastikan dulu bahwa perusahaan yang tadi atau yang sebelumnya memang menolak untuk dilakukan kerja praktek. Oke, masih ada pertanyaan? Kayaknya saya melihat sinyal-sinyal dari Pak Rais untuk udah bisa gabung ini. Udah bisa gabung Sudah, ya Pak? Ya, Oke. saya udah nyampe rumah tapi masih di luar, ini nggak apa-apa ini. Oke, Di dalam nanti dirusui sih. Oke, pertanyaan saya skip dulu. Kita akan mendapatkan pencerahan arahan dari Bapak Kaprodi, Pak Rais, SPD Mkom kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih teman-teman. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para koordinator akademik, koordinator terutama Sekretaris Prodi Pak Eko sebagai PJ kegiatan. Oke, Pak. Yang saya hormati para koordinator, ada koordinator akademik, ada koordinator penjamin mutu, ada koordinator laboran ya, ada staf admin dan staf yang lainnya. Terima kasih sudah memberikan waktu ke saya untuk saya memberikan sedikit mungkin arahan. Yang pasti saya ucapkan terima kasih sudah bersama-sama menyediakan atau memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini. Perlu mungkin saya sedikit aja teman-teman, nggak terlalu panjang. Tadi Pak Eko sudah menjelaskan panjang. Yang perlu kita garis bawahi bahwa kegiatan kerja praktek ini kita untuk tahun ini kita setting seperti magang. Karena magang di perusahaan itu minimal 3 bulan sampai 6 bulan.
kita mungkin tahun ini hanya bisa 3 bulan pun itu kita berusaha agar menyesuaikan dengan standar yang ada, gitu kan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa tujuan dari kerja praktek sebenarnya, ya, yang pertama adalah kalian atau teman-teman mahasiswa semua itu menerapkan ilmu yang memang sudah didapatkan di D3 komputer untuk diterapkan, dan sebaliknya nanti akan mendapatkan ilmu baru atau pengembangan dari ilmu-ilmu yang memang sudah diterapkan. Artinya gini, misalnya di perusahaan kalian katakanlah diajarkan yang sudah diajarkan tentang pemrograman misalnya, katakanlah pemrograman misalnya web atau apa gitu kan. Ketika di perusahaan menemukan masalah baru terkait web, di situ Anda akan mencari ide gitu kan. Jadi sebenarnya tempat KP itu selain sebagai kalian untuk memberikan atau mengamalkan ilmu kalian kepada dunia kerja, tetapi di situ juga Anda bisa belajar, menemukan ilmu baru gitu kan ya, menemukan ilmu baru gitu kan. Makanya kita dengan kerja praktek 3 bulan, saya harap di situ kalian akan banyak pengalaman, entah itu pengalaman di bidang teknologi, entah itu pengalaman di kompetensi, atau mungkin menambah soft skill yang baik, mengajarkan attitude yang baik kepada kalian. Itu isu yang saya harapkan. Jadi dengan kerja praktek ini kalian akan tambah berkembang, tambah mandiri, pemikirannya tambah maju, tambah dewasa gitu kan ya. Kemudian logikanya jalan di situ sebagai mahasiswa ya. Jadi itu harapan kita, artinya membekali kalian dengan KP 3 bulan. Saya harap ya perusahaan dapat memberikan ilmu yang banyak kepada kalian, sehingga kalian menjadi orang yang mandiri, orang yang inovasi gitu kan, menjadi mahasiswa yang inovasi, yang kreatif gitu kan. Nah, kemudian kita naikkan SKS, tadi disampaikan menjadi 4 SKS. Harapannya apa? Karena kita lama waktunya 3 bulan, maka kita naikkan SKS itu menjadi 4 SKS ya. Dan di sini 4 SKS mungkin kurikulum yang SKS yang cukup banyak, yang cukup besar gitu kan bagi kita gitu kan. Makanya di sini kalian harus pahami bahwa apabila kalian kerja prakteknya sesuai dengan kompetensi, maka nilainya akan A. Kalau tidak sesuai, maka nilainya akan B. Silahkan kalian bebas mau di mana saja, yang penting sesuai dengan kompetensi gitu kan. Kalau kita melihat ke kompetensi kita, sebenarnya kalau ke kompetensi utama ya, itu kita ke hardware-nya. Utama saya bilang. Tapi kalau ke kompetensi pendukung, ada software, ada jaringan ya. Kalau utamanya kita kan ke hardware-nya. Anda misalnya bisa di pabrik misalnya Sosro gitu ya. Dari situ apa? Mungkin Anda bagian teknisinya. Kan di Sosro sudah menggunakan sistem robotik, sudah menggunakan sistem konveyor ya, artinya dia berjalan, pengisian otomatis, kalau sudah penuh dia berjalan, mungkin banyak sensornya. Nah, itu sebenarnya yang sesuai dengan kompetensi. Tetapi tadi koordinator akademik sudah menyampaikan yang penting 3 itu. Ya, yang penting 3 itu. 3-nya tadi jaringan, software, hardware, itu sudah dianggap sesuai lah, nggak masalah. Jadi kalau kalian di situnya sama seperti itu, sesuai kompetensi, nanti kita kasih nilai A. Seperti itu. Kemudian Bapak kalau non kompetensi seperti apa? Kalau yang non kompetensi, ya, kalau yang non kompetensi itu tadi misalnya ada yang di sekretaris, di administrasi gitu kan. Nah, ini bahwa sesuai dengan kesepakatan kita untuk merangsang, artinya kenapa kita bilang kompetensi? Ya itu merangsang kalian mahasiswa agar sesuai kompetensi, kemudian ilmunya itu sesuai dengan jurusannya kayak gitu kan. Kalau kalian bisa di administrasi apa itu kan nggak sesuai sebenarnya. Nah, jadi kalau yang seperti itu nanti nilainya minimal maksimal B ya. Jadi nilainya maksimal B. Sebenarnya kalau kalian misalnya di administrasi ya, mungkin Anda akan mendapatkan soft skill tapi hard skill-nya nggak ada. Mungkin bagaimana cara berorganisasi akan dapat, tetapi kompetensi terkait hardware software-nya mungkin nggak akan dapat di situ ya. Nah, jadi itu yang perlu kalian teman-teman mahasiswa pahami, bahwa kita mengubah regulasi terkait KP sedemikian rupa semata-mata
demi mahasiswa agar pengalaman di luar lebih banyak. Yang tadinya 1,5 bulan menjadi 3 bulan ya. Artinya biar kalian lebih banyak. Kemudian permasalahan tadi ketika yang tadi pertanyaan tadi adalah ketika tidak ditolak dari tempat kerja praktek, Anda bisa mencari tempat kerja lain gitu kan. Mungkin maksimal 3, tetapi nanti kalau dengan 3 tidak dapat juga kerja praktek, mungkin nanti kita kasih alternatif sekali lagi atau berapa kali lagi gitu kan, nanti tinggal minta surat saja, tetapi dengan alasan yang jelas, bukan udah diterima kalinya nggak mau, tidak cocok. Nah, itu jangan seperti itu ya, karena itu akan mengecewakan perusahaan. Jadi kalau kalian sudah diterima di mengajukan surat kemudian diterima di perusahaan tersebut, kemudian kalian ternyata tidak melanjutkan dengan alasan tidak sesuai, itu nanti akan menyakiti pihak perusahaan. Dan dampaknya dari hal itu adalah adik-adik kelasmu suatu saat akan kerja praktek tidak akan diterima di situ. Itu dampaknya. Jadi mohon tetap menjaga loyalitas dan menjaga nama baik prodi komputer ya, seperti komputer. Kalau kita berbicara masalah kompetensi tadi, saya kira di kantor-kantor pun sudah banyak jaringan, sudah banyak software, tinggal Anda sesuaikan saja. Di dinas kesehatan sudah ada jaringan, ya Anda ngurusi jaringan. Di dinas apa sudah banyak software, ya Anda buat aplikasi misalnya atau aplikasi terserah gitu kan. Dan mungkin nanti dampak-dampak yang terjadi ketika perusahaan memberikan memberikan pilihan daring gitu kan. Misalnya KP daring juga nggak masalah. Tapi biasanya kalau KP daring nanti perusahaan akan memberikan pekerjaan misalnya sudah membuat aplikasi, sudah membuat sistem seperti itu ya. Jadi mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang tadi Pak Eko sampaikan terkait masalah Mas Heri sampaikan terkait masalah surat gitu kan, terkait masalah surat. Mungkin gini, kadang ada instansi yang memang ketika kita datang ke situ harus surat dulu. Tapi kadang ada instansi yang ketika kita datang ke perusahaan, boleh kita nanya dulu, Pak, boleh nggak saya kerja di sini, magang di sini gitu kan? Oh boleh, silakan suratnya gitu. Kadang seperti itu. Ya. Kadang ada yang memang harus surat dulu. Nah, mohon nanti bisa diikuti saja alur dari perusahaan gitu kan. Intinya bahwa saya berharap kalian dengan kerja praktik 3 bulan dapat mengamalkan ilmu ke industri dan dapat menggali ilmu yang baru dari industri. Intinya kita sudah memberikan ilmu mungkin di semester 1, 2, 3 ya. Kalian amalkan, nanti harapannya Anda pulang itu sudah mendapatkan ilmu yang lebih dari itu. Ada yang lebih yang Anda dapatkan di perusahaan seperti itu. Terima kasih, saya kira itu saja dari saya. Tetap semangat, tetap koordinasi dengan prodi ketika ada hal-hal yang memang tidak tahu. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Oke, terima kasih Pak Rais yang sudah menyampaikan pemaparannya tentang penjelasan dari tadi tugas akhir kerja praktek. Ya, tadi yang mengenai sudah disinggungnya mengenai pengajuan surat kerja praktek itu ya tadi ada maksimalnya ya, tadi ada 3, tapi dengan alasan yang jelas ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rais. Nah, karena biasanya yang sudah itu sudah diterima di tempat kerja praktek, tapi dengan alasan baru berangkat 1-2 hari pengen pindah tempat. Nah, itu yang biasa ada yang seperti itu. Nah, karena seperti itu nanti itu akan membuat nama prodi komputer kurang baik di luar. Nah, karena dengan seperti itu kita harus membuat surat pembatalan. Nah, karena kan baru sehari 2 hari melaksanakan kerja praktek, dari prodi membuat surat pembatalan karena itu akan membuat nama kita di luar itu kurang baik. Nah, ada pertanyaan sampai di sini yang belum jelas? Ya, boleh
disampaikan di sini. Jika ada yang mau bertanya, ya tadi yang sudah saya jelaskan, nanti Anda tinggal login, pembuatan suratnya sama penulisan judul kerja prakteknya itu di web D3 dengan menggunakan name, ya, dengan menggunakan name seperti biasa ya. Nah, nanti ketika Anda login sudah masuk, itu harus diganti yang pertama tadi dari menu profile, ya, dari mulai foto profilnya, nomor HP, email, dan ganti password. Biasanya minta diganti passwordnya. Oke, nanti jika yang akan menuliskan itu enggak usah semuanya menuliskan surat, tapi dari kelompoknya jika itu yang berkelompok. Ya, misalnya kelompoknya ada 3, nah salah satu boleh menginputkan, yang lainnya enggak usah, enggak masalah. Yang penting intinya sama. Oke, ada pertanyaan? Ada yang masih belum jelas? Nah, nanti kalau ada yang belum jelas atau enggak bisa login atau kurang bisa, nanti bisa hubungi WA Prodi ya. Ya, nanti WA Prodi untuk menanyakan misalnya udah bisa login. Nah, itu nanti tinggal masuk ke nomor WA Prodi saja. Itu nanti WA Prodi yang akan disampaikan buat informasi lebih lanjut. Oke, seperti itu Bu Ida. Iya, Mas, makasih. Makasih Pak Rais. Pak, saya mau nanya. Oke, Ya, siapa nih yang mau nanya? namanya Nama dan kameranya nyalain ya. Ini siapa yang mau? Mbak Vivi yang mau nanya. Silakan nyalakan kameranya, Iya. Mbak. Apa ya? Pengisian form emang harus dibatasin sampai 4 hari, Ibu. Pengisian ya? form yang data Iya, yang pengisian kerja praktek. Itu sih kitanya tidak belum saya dapat itu, Bu. Saya sih tidak membatasi sampai 4, di sistem sih tidak saya batasin, Mbak. Tetapi kenapa saya batasin sampai 4 hari? Karena saya akan melakukan sosialisasi ini sih, jadi saya bisa melihat gambarannya. Setelah tanggal itu kalian masih bisa ngisi. Tidak saya tutup kok. Terbuka sampai nggak harus pelaksanaan. 4 hari ya, Bu? Tidak. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau boleh saya nanya ya, kenapa nggak ada yang milih poin nomor 2? Yang udah ngisi nih banyak nih, sekitar berapa orang tadi ya? 75 mahasiswa ada yang udah ngisi. Itu rata-rata memilih 1 instansi magang dan yang kalau yang reguler malam otomatis di tempat kerja. Tetapi nggak ada yang milih di poin nomor 2. Barangkali ada yang mau ditanyakan kalau yang di poin nomor 2. Kalau menurut kami itu malah lebih masa pandemi gini, pada saat instansi nggak bisa nerima kalian untuk KP di sana, karena memang sekarang ada ya work from home, kemudian ada juga yang perampingan di suatu perusahaan atau instansi, kalian akan lebih mudah melakukan kerja praktek berbasis pengabdian masyarakat. Sangat enak banget itu padahal. Gambaran ya, saya kasih gambaran. Misalkan di satu daerah kalian nih tempat tinggal, nggak ada tempat cuci tangan. Kalian buat tempat cuci tangan, tetapi yang sudah menggunakan non-touch atau tidak disentuh, gitu. Atau di sekitar tempat tinggal kalian ada sekolah yang tidak memiliki jaringan infrastruktur untuk pembelajaran daring. Kan kalau sekarang daring itu kan masih dipakai sampai tahun ajaran yang akan datang kan. Nah, kalian bisa membentuk grup, kelompok, kemudian merapat ke SD, SMP, SMK tersebut untuk menyediakan membuat infrastruktur jaringan bagi pembelajaran di situ. Itu kan butuh perancangan, butuh pembuatan. Itu 3 bulan saya kira berhasil. Dan hasilnya akan digunakan oleh di tempat tersebut lebih bermanfaat menurut saya. Jadi kalau yang nggak dapat perusahaan, jangan berkecil hati karena masih ada skema yang kedua. Kalau menurut saya seperti itu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan dari Pak Eko, Pak Rais atau yang lain.
Oke, tidak ada yang ditanyakan. Sudah cukup jelas berarti? Oke, saya rasa cukup jelas berarti ya, sudah diarahkan oleh Kaprodi juga. Saya mau coba tanya. Boleh, boleh Mas Aufa Rizal, silakan dinyalakan kameranya. Silakan Mas, pertanyaannya apa? Misal saya milih kerja prakteknya itu di instansi, tapi sistem magangnya itu atau kerja prakteknya yang diberikan instansi tersebut secara daring gitu Bu, lewat website yang disediakan instansi tersebut, apakah boleh untuk magang seperti ini? Yang menyediakan daringnya dari instansi ya, bukan dari kita ya? Iya. Oke. Gimana Pak Eko? Itu punya sistem magangnya. Oh gitu. Kalau dari jawaban dari kami sih sewaktu rapat itu masih diperbolehkan. Asal yang menyediakan daring itu bukan dari Politeknik, tapi dari perusahaan magang tersebut. Oke. Gitu ya Pak Eko? Ya, masih Bu, boleh ya Pak? Masih boleh. Pokoknya itu sesuai dengan kita harus sesuai dengan prosedur juga sih ya. Jadi kalau misalnya di sana harus daring ya nanti ada buktinya di situ. Jangan hanya mengada-ngada, itu nggak boleh. Harus ada dokumentasinya ya di situ. Mungkin ada videonya, ada apanya sebagai realitanya ya bahwa Anda benar-benar melakukan kerja praktek di sana. Paham ya Mas? Mbak. Kalau boleh saya tahu, itu perusahaan mana Mas yang menyediakan kerja praktek daring? Itu kalau di websitenya namanya Game Lab Indonesia. Game Lab Indonesia? Iya, tapi pas saya lihat di sertifikat-sertifikat yang sudah pernah magang, itu namanya Eduka Studio. Jadi multimedia itu bidangnya? Enggak. Ada banyak itu sih bidang. Di sini ada IT, ada desain juga. Tapi saya pasti ngambilnya yang ada IT-nya. Oke, berarti masih termasuk dalam kompetensi kita berarti ya? Itu yang perlu kalian cek. Iya. Oke, terima kasih Mas Ova. Boleh. Jadi intinya boleh jika daring, tetapi penyedia daringnya bukan kita, tapi pihak tersebut. Jadi nanti mungkin ada skemanya tetap skema 1, magang instansi, cuman ada poin magangnya secara daring. Dan nanti kamu harus bisa menjelaskan di laporan tersebut daringnya seperti apa, kegiatannya, hasilnya itu harus ada. Jelas ya? Oke. Kayaknya tadi ada yang mau bertanya lagi. Siapa? Pak Mas Ahmad Alik. Ya, nyalakan kameranya Mas. Oh, nggak jadi nanya? Enggak. Oh, nggak nanya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Ada 90 mahasiswa. Oke, saya coba nanya ya. Perwakilan kelas A ada hadir di sini? Ada Bu. Ya, oke. Perwakilan kelas B? Kelas B? Perwakilan kelas B ada? Ada Bu. Kelas B di sini ada Bu. Siap. Perwakilan kelas C? Ada Bu. Oke, perwakilan ada, kelas Bu. D? Hadir. Kelas Ada, Bu. E? Ada Bu. Kelas F? Kelas F? Kelas F udah reguler malam. Oh, ada. Kirain kelas F udah reguler malam, masih reguler pagi ya, kelas F ya. Oke. Iya, Bu. Oke, sudah jelas semuanya? Itu di link chat sudah saya berikan link presensi untuk yang hadir hari ini. Karena sebuah kegiatan harus berdasarkan ada presensinya. Jadi saya minta yang hadir di Zoom bisa
presensi di sana, tetapi untuk yang tidak hadir nggak masalah, karena nanti bisa nonton video yang acara yang kita lakukan hari ini di YouTube-nya Prodi. Ya, jadi kami punya YouTube yang mengakses kegiatan-kegiatan secara webinar ataupun secara virtual seperti ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, maka saya akan memberikan kesimpulan pada sosialisasi hari ini, kemudian akan menutup acara hari ini. Tidak ada ya? Bu, mau bertanya, Bu. Oh, ada. Mas Faisal, nyalakan kameranya boleh? Saya di komputer, Bu, nggak bisa nyalain kamera. Oh ya, oke. Kalau misalnya magang tapi nggak setiap hari berangkat itu gimana, Bu? Kan pas SMK saya magang juga, tapi seminggu 3 kali gitu. Kamu magangnya kali kayak gitu tadi. Magangnya di toko, Bu. Di toko. Nah, ini yang agak pertanyaan tadi saya sama Pak Eko juga agak bahasnya. Jadi ada yang udah ngisi data KP ya, kamu ya? Belum, Bu. Kalau misal kayak gitu. Misal kalau misal. Gitu, iya. Kalau toko sih kita tidak menyarankan ya Pak Eko ya. Kalau toko kita tidak menyarankan. Sebaiknya kalian pilih instansi atau dinas atau UMKM. UMKM itu misalkan ada di daerah Talang itu kan banyak ya perusahaan besi yang perusahaan logam. Misalkan dia anak perusahaan yang mengisi ke Astra atau yang mengisi Mandiri, atau di mana lagi sini di daerah Brebes tuh banyak sekali perusahaan industri juga, atau UMKM di sini seperti pabrik di sekitar rumah kalian lah, yang sekitar Tegal dan sekitarnya mungkin. Oh iya, Bu. Pabrik atau UMKM. UMKM itu istilahnya industri kecil dan menengah. Cuman kalau yang kecil mungkin kan masih tidak bisa menerima anak yang magang, tapi kalau menengah kan sudah bisa. Jadi ngapain sih di sana? Kira-kira kalian bisa melihat alat yang kira-kira dibutuhkan tuh kalau misalkan nih yang tadinya ngelas pakai manual, setelah kalian magang lihat kondisi sana, kalian bisa melakukan pengelasan secara otomatis. Kalau buat roti, pabrik roti manggangnya masih pakai open, dilihat buka tutup gitu kan. Setelah kalian kerja praktek di sana, kalian bisa merancang sebuah open pembuatan roti otomatis yang kalau mateng dia bisa gitulah, setidaknya seperti itu. Jadi UMKM targetnya, itu akan lebih bermanfaat ilmu kalian. Oke, siap. Kebayang ya. Oke, ada lagi. Saya sih berharap ada yang milih skema nomor 2 ya. Ada yang tertarik skema nomor 2 nggak nih yang ikut di sini? Berbasis pengabdian masyarakat. Ada yang tertarik ya? Padahal enak banget itu. Kamu tinggal ke kelurahan, ke kecamatan, dana COVID pasti ada di sana. Banyak banget. Benar nggak Pak Eko? Pak? Iya Bu, benar. Dana penanggulangan COVID tuh pemerintah banyak loh. Coba kamu merangkul masing-masing kelurahan kecamatan, kemudian dananya diberdayakan oleh kita sebagai pemuda ya yang peduli akan kondisi pandemi ini, peduli akan kesehatan, peduli akan ya di berbagai bidang lah, mau bidang ekonomi, mau kita kan bidang teknik, berarti kita akan melihat dunia kesehatan yang bisa solusi dari bidang teknik tuh apa sih gitu. Jadi sebenarnya dana tuh di sana banyak, tinggal bagaimana kita pendekatan. Tiap desa tuh ada loh Mas, tiap desa tuh ada. Jadi kalau kalian punya saudara yang Pak Lurah, Pak Camat, coba merapat deh. Pasti nanti kalian punya celah untuk melakukan kerja praktek berbasis pengabdian masyarakat. Ya kalau universitas mungkin dibilangnya KKN. Nah, kita hampir seperti itu, hampir kayak KKN. Cuman karena kita orang teknik, maka kita bikin produk, bikin alat, bikin solusinya dalam bentuk alat. Ada? Ada yang mau nanya lagi? Saya, Bu. Kenapa? Kenapa begini? Oh, kenapa, Mas? Bu, saya mau tanya kalau KP skema satunya di kayak servis komputer gitu boleh ya, Bu?
Servis komputer. Boleh. Berarti hardware tuh Mas. Boleh Iya, tuh. Bu. Boleh. Berarti masuknya hardware. Iya. Boleh ya? Ya. Boleh Mas. Oke, terima kasih. Ya. Intinya kalian bisa bisa membuat indikator sendiri ya. Kira-kira masuk kompetensi atau tidak, itu kompetensi kita 3. Hardware, apa tadi yang saya bilang, jaringan sama software. Softwarenya mungkin berbasis Android atau berbasis website. Jadi perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan-perusahaan sekarang kan semua bisnisnya online semua nih, bisnis daring nih. Itu kans banget sebenarnya. Celahnya banyak. Kita enak tuh sebenarnya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah lumayan, kita udah dari jam 2. Saya mau tanya, Bu. Silakan nyalakan kameranya. Nyalakan kameranya Mbak Windy, monggo. Saya mau tanya, kalau misalkan saya tempatnya saya kan belum isi itu yang kemarin data itu. Nah, ternyata saya lihat tadi ada instansi yang saya ituin apa sih? Kepoin. Iya, udah ada yang tempat. Iya, apakah boleh saya di tempat yang sama juga? Seperti tadi kata Pak Eko, satu instansi itu minimal 1 kelompok ya Pak? Iya. Nah, jadi kalau satu instansi biasanya 1 kelompok itu sekitar 3 orang. Tetapi terkadang ada instansi yang bisa menerima lebih dari 3 orang. Misalkan 5 orang atau 6 orang. Berarti kalau kayak gitu di satu instansi terdapat 2 kelompok. Satu kelompoknya yang 3 orang, satu kelompoknya 3 orang lagi. Atau kalau 5 berarti yang 1 3, yang 1 2. Dibagi pokoknya. Gitu. Jadi berarti satu boleh. Tergantung instansi itu mau menerima atau tidak. Kalau dari kita sebenarnya boleh-boleh saja asal pada saat penulisan laporan satu kelompok itu 3 orang. Iya. Oke, Bu. Maksimal. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Saya beri waktu 5 menit lagi. Kalau tidak ada saya closing ya. Bu, saya mau bertanya, Bu. Mas Haidar Rahman, nyalakan kameranya ya, Mas. Boleh, monggo bertanya. Ini kan saya udah ada bayangan ya Bu, bayangan KP di tempat website SEO itu gimana Bu? Website apa? Masuk kompetensi nggak Bu? Website apa? SEO. SEO. Iya, teknik SEO gitu Bu. Di situ dilihat bidangnya apa? Jaringan, hardware, atau Mas bisa lihat di situ? Kalau website gimana Bu? Website? Enggak. Kalau website kayak Mas, itu Bu. berarti perusahaan software startup. Ya, tugasnya itu boleh. Enggak, tugasnya apa tadi? Saya belum dengar. Tugasnya apa? Tugasnya itu apa ya? Itu meng-upkan artikel Bu. Jadi biar kita mencari artikel itu langsung di atas pencarian Google gitu Bu. Ya itu sebenarnya ada algoritmanya, memang ada website. Bisa sih itu masih di software ya Pak Eko ya? Iya, masih di website. Masih bisa. Masih bisa itu Mas. PT ya Mas? Kalau perusahaan, boleh tahu PT perusahaan. apa CV Mas? Perusahaannya. Kalau perusahaan boleh. Kayaknya CV Pak. Soalnya itu masih rumahan gitu Pak. Mungkin di Tegal? Bukan, di Tegal? Pak. Di mana? Di Pemalang. Di Pemalang. Oke, nggak apa-apa kayaknya. Nggak apa-apa sih kalau CV nggak apa-apa. Yang penting berkaitan dengan bidang ini komputer, teknologi informasi. Paham ya Mas? Oh ya Pak, makasih Pak. Oke. Perusahaan startup tuh mulai banyak. Kalian bisa nyari perusahaan startup yang terima magang di mana. Kalian 3 bulan loh. Insya Allah pasti diterimanya kalau 3 bulan. Satu bocoran dulu, tahun lalu kita pernah visitasi di Cirebon ya Pak Eko ya? Iya betul. Perusahaan startup ya. Iya. Itu namanya apa saya lupa, Cirebon Media atau apa ya? Kalau punya Cirebon Media kalau saya. Media Cirebon. Kalau punya kakak tingkat kelas 5E namanya Mas Krisna, itu bisa hubungi beliau. Beliau itu pernah di situ kerja prakteknya. Dan
perusahaan itu sangat welcome banget ya Pak Eko. Iya betul. Welcome banget untuk menerima anak magang dari Poltek karena tahun kemarin kakak tingkat kalian ada di sana. Mungkin sih gambarannya seperti itu. Jadi kami memang tidak memberikan misalkan menunjuk perusahaan ini tidak menunjukkan ya, kalian mencari sendiri. Tetapi jika memang kami memiliki informasi bahwa perusahaan A membutuhkan magang, perusahaan B membutuhkan magang, itu akan kami informasikan lewat WA aja atau gimana Pak Eko enaknya? Atau lewat website aja, websitenya Prodi? Ya bisa juga Bu, atau mungkin lewat kalau misalnya ada yang misalnya membutuhkan instansi ya, barangkali Prodi ada ya nanti bisa menghubungin Prodi aja gitu. Gitu. Atau Jadi mahasiswa tersebut. Jadi jika sampai hari H nih, sampai tanggal 20 Januari kalian kepepet nggak dapet, nanti mungkin bisa ke Prodi, siapa tahu Prodi bisa memberikan arahan ke sini, ke sini, ke sini. Yang saya terima sih tadi Koperasi Politeknik Harapan Bersama itu membutuhkan sebuah sistem. Jadi kalau ada yang mau magang di koperasi ya nanti bikin sistem di sana. Selama 3 bulan kalian bikin sistemnya koperasinya Politeknik Harapan Bersama. Tuh banyak kok yang butuh sistem. Seperti kita tahu sekarang pandemi ini memaksa kita untuk pakai teknologi. Jadi sebenarnya kesempatan kalian magang lebar banget. Insya Allah pada dapat semua. Oke? Masih ada pertanyaan? Sudah ya? Sudah hampir 1,5 jam kita interaksi. Kangen ke kampus nggak? Kangen ya? Kangen. Tapi masih belum boleh ya. Kemungkinan kita masih diminta daring terus sampai akhir semester ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Pak Rais mau menambahkan lagi? Tidak, Pak? Eko ada tambahan, Pak? Kalau dari saya sih mungkin untuk penambahannya semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan Prodi khususnya tentang pelaksanaan KP itu harus sesuai dengan jadwal ya, Mas. Tadi jadwalnya itu sekitar tanggal 25 Januari sampai tanggal 25 April ya, selama 3 bulan itu harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai nggak dilakukan karena itu ya kita cari celah waktu ya. Mahasiswa kapan agak longgar, maksudnya kalau di tanggal 25 Januari itu kan sudah UAS ya di sini. Terus sebenarnya masuknya tanggal 1. Dia KP itu kalau dulu-dulu itu memang dilaksanakan pada saat libur ya. Pada saat Anda libur itu ada kegiatan itu kerja praktek. Makanya itu jangan sia-siakan di tanggal tersebut. Jadi supaya nanti ya pembuatan laporannya juga nggak tertunda ya di situ. Kalau misalnya tertunda ya nanti dampaknya Anda akan dicutikan di situ. Dan saya minta ya pada saat proses KP harus mengikuti prosedur dengan baik ya, baik dari Prodi maupun dari pihak perusahaan atau instansi atau dinas. Ya harus ikuti kegiatannya, jangan sampai pas pelaksanaan KP di sana Anda tidak mengikuti dengan baik ya nanti dampaknya nilai ya Bu ya, nilainya kurang maksimal di situ. Berarti yang akan kemungkinan KRS ya. Kalau kalian tetap magang terus ternyata dibuka pengisian KRS, kalian harus ngisi KRS walaupun posisi kalian lagi magang. Jadi pasti kalian ngisi KRS-nya dari jauh, ada yang dari Brebes, ada yang dari Tegal, ada yang dari Jakarta mungkin. Saya dengar sudah ada 1 orang yang diterima di Jakarta ini. Nggak tahu nih bergabung nggak, Mbak Neriska bergabung nggak di sini? Karena memang cuma 100 ya. Mbak Neriska bergabung ya Mbak Neriska ya? Oke. Bergabung Bu. Iya, sudah dapat ya perusahaan di Jakarta ya? Sudah oke ya? Sudah Bu, tinggal pengantar dari kampus surat izin kerja prakteknya. Oke, nah teman kalian sudah ada yang dapat, kalian juga pasti bisa dapat. Jangan putus asa, jangan rendah. Nah, pas pandemi gini masa nggak dapat? Pasti dapat. Kalau tidak dapat, kita pakai skema kedua, ya. Cari di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian, cedeki lurai, cedeki camate, cedeki itunya, terus kemudian kita gunakan keterampilan kita untuk membantu mengatasi pandemi ini.
Mungkin itu ya Pak ya, sudah cukup ya. Iya. Pak Rais juga Oke. rupanya sudah tidak bergabung Cukup, dengan Bu. kita. Oke. Cukup ya Mas Heri? Nggak ada lagi yang akan dibahas ya? Cukup. Oke. Oh, Oke, Cukup. kalau gitu terima kasih atas perhatian dari segenap staf Prodi dan jajarannya, Bapak Kaprodi yang walaupun sibuk masih menyempatkan untuk bergabung dengan kita, Pak Eko dan Mas Heri Oke. telah mensosialisasikan kerja praktek ini. Kita berharap kegiatan sosialisasi ini bisa nyampe ke mahasiswa dengan baik dan dapat memberikan arahan kepada para mahasiswa semester 3 ini untuk masuk ke pelaksanaan KP. Demikian saya mohon maaf jika pada sepanjang acara ini ada tutur kata ataupun salah kata, kami dari Prodi memohon maaf dan Foto kami bareng nggak, Bu? boleh. Iya. Kita nanti foto bareng ya Mas dan Mbak. Jadi kalau mau foto, Ya. kalau kameranya nggak nyala kan eman-eman yo. Oke. Jadi kami mohon maaf jika ada salah, jika ada miskomunikasi, kamu bisa langsung hubungi tadi HP-nya Prodi atau nomor pelayanan Prodi, ya. Dan tolong yang Komting, karena memang itu yang masuk di grup angkatan A-nya Komting selalu share ke teman-teman kelasnya kalau ada apapun berita dari kami tentang KP ya. Karena kami tidak bisa touch langsung ke yang lain, tetapi touch kami adalah para Komting. Semoga para Komting sehat selalu nih. Komting-komting kalian hebat-hebat nih. Ya para Komting ya, ikhlas kan ya? Ikhlas, Bu. Ikhlas, oke. Yuk nyalain kameranya, foto yuk. Halaman Ayo yang 1. lain. Ya, Halaman untuk 1. yang videonya belum diaktifkan ya, kameranya tolong segera diaktifkan ya, karena kita mau foto bersama. Mas Abdul Gofur nih yang dari tadi share. Tuh, Pak Arif Rahman sudah siap tuh. Ayo ikutin. Terus Mas Aditya, Mas Muhammad Aufan, Faisal, yuk Ade Kurniawan, ya. halaman Mas pertama Ade yuk. Kurniawan, diaktifkan. Minta tolong Mas Ade. Faisal, Haidar, Lukman, Faradila Asidik, Nur Komalasari, yuk nyala yuk, nyala yuk. Ya moto saya Pak Eko nih. bener Beda kamu sama aja. apa enggak? Oh beda aja. Pantang bangun sama hasil prakteknya. Kenapa Mas? Sama apa enggak? Saya akan foto halaman pertama. Di situ kalau di halaman pertama saya yang belum nyala ada Mas Faisal, Abdul Goful, Aditya Moza, Muhammad, Lukman, Nur Komalasari, Nanda Siva, Windy, Ade Kurniawan. Yuk nyalain. Saya moto hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yuk. Pak Arif belum ada, Pak Arif. Pak Ada, Arif Bu. belum ada. Oh, Pak Arif ada. Arif ada. Oke. Sekarang halaman kedua Pak Arif Rahman, Heri, Sanjaya, Lintang. Yang belum nyala tuh VNS. VNS tuh sopo? Vicky April V, Fahrul, Diana, Wilda, Titi, Wirayuda. Yuk, saya foto dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, saya foto. Oke. Kemudian saya foto halaman ketiga. Halaman ketiga itu wadah, nggak nyala semua ini. Ayo nyalakan. M. Habil, Nanda Alfiana, Diki Maulana, Regi, Vanza, Tommy, Devi, Raffi, Ajeng, Dimas. Nyalakan dong, nggak ada satupun yang nyala nih. Beli Zakaria, Damar, Nanda Suci Bais, Nikmatul. Ya wis ra ono sing nyala tak foto wae yo Mas, Mbak. Yo, 1, mungkin 2, ditinggal. 3. Siapa suruh cantik sama gantengnya nggak ditampilin di sini. Halaman 4 ya. Halaman 4 itu ada, oh sudah habis halaman 3. Oke. Oke, terima kasih atas perhatian para rekan mahasiswa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu sehat di masa pandemi ini. Selalu pakai 3M. Kemudian semoga kalian semua dapat melaksanakan KP dengan baik, dengan nilai yang baik pula. Saya Amin. tutup acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live boleh live, tapi
kami dari Prodi mau narik data dulu ya. Oke, thank you. Pak Arif, monitor Pak Arif. Ya. Siapa ini? Ini siapa? Dari Tegal. Ini siapa ya? Mr. Lok. Lok. Ini dari Polres Tegal. Oh. Gimana Pak? Cari nggak? Siap, 86. Kasus Anda sekarang tinggal diserahkan di pengadilan. Pimen pepre. Bayar. Urung submit, siapa wis submit lah. Kue. Oh seding. Iya, urung gua ya. Urung apa? Penutupan. Publish ya. Wih, finishing lah. Ya nunggu publish di situ. Yang bayar di situ namanya publish. Guntingnya. Pira. Capre. Oke. Tertutup ya ini ya. Mau rekamannya mau share. Terima kasih. Peko. Terima kasih. Udah selesai ya. Oke. Aku live ya.